Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Cahyo Setia Indawan, NIM 20001040114 dari Prodi PhD Universitas Jember. Di sini kakak akan bercerita tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kakak bercerita, perlu kita ketahui dulu siapakah Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah dan Nabi terakhir bagi umat Muslim. Nabi Muhammad ini menyebarkan agama Islam bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nabi Muhammad ini mengajarkan ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah yang dibawakan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Nabi Muhammad ini memiliki tujuan, yaitu menyempurnakan agama-agama sebelumnya dan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Nah, menurut riset, Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang paling berpengaruh di dunia. Kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dari seseorang yang bernama Abdul Muthalib memiliki anak, yaitu yang bernama Abdullah. Abdullah ini akan dijodohkan dengan seorang wanita yang bernama Aminah bin Wahab yang kedudukannya tinggi di suku Quraisy, dan akhirnya pun mereka menikah. Nah, suatu saat ketika musim semi datang, waktunya Abdullah pergi menuju ke Syam untuk berdagang. Pada saat itu Aminah telah mengandung anak dari Abdullah yang usia kehamilannya masih muda. Keesokan harinya Abdullah pun berangkat menuju ke Syam dengan kafilah-kafilah dagang yang lainnya. Aminah hanya bisa merelakan kepergian Abdullah dengan berdoa, semoga Abdullah selamat sampai tujuan dan pulang dengan selamat pula. Perjalanan Abdullah pun lancar, dan ketika hendak pulang, Abdullah ini sempat singgah di rumah sanak saudaranya yang ada di Madinah. Dan ketika hendak pulang menuju Mekah, Abdullah ini merasa kesakitan dan merasa tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang. Lantas Abdullah menitipkan pesan kepada kawannya yang akan pulang menuju Mekah untuk disampaikan kepada ayahnya bahwa Abdullah ini tidak bisa melanjutkan perjalanan pulang menuju Mekah karena sakit. Dan pesan tersebut sampailah kepada ayahnya, yaitu Abdul Muthalib. Lantas Abdul Muthalib pun menyuruh anak sulungnya, yaitu Haris, untuk menjemput Abdullah di Madinah. Sesampainya Haris di Madinah, ternyata Abdullah telah terbujur kaku atau yang bisa disebut dengan meninggal. Nah, mendengar hal ini, seluruh anggota keluarga Abdul Muthalib pun merasa berduka. Lebih khususnya Aminah yang ditinggal suaminya ketika mengandung anaknya. Pada tahun-tahun kelahiran Nabi, terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dari Yaman. Dan pada saat itu Ka'bah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Penyerangan Ka'bah ini dilakukan oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Mengapa menghancurkan Ka'bah? Karena Raja Abraha ini merasa iri terhadap Ka'bah yang pada saat itu ramai dikunjungi orang daripada Yaman. Dalam misi penghancuran ini, Raja Abraha tidaklah sendiri. Dia dibantu oleh bala tentara yang banyak dan kuat. Namun penghancuran Ka'bah ini tidaklah terjadi. Mengapa? Karena Allah mengirim burung ababil dari neraka yang membawa batu neraka untuk batunya ini dilemparkan kepada bala tentara Raja Abraha dan Raja Abraha itu sendiri. Dan batu tersebut melalah habis semua pasukan Raja Abraha dan Raja Abraha itu sendiri. Maka selamatlah Ka'bah dari kehancuran hari tersebut. Pada hari Senin, waktu subuh, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi, telah lahir anak dari Aminah, yaitu seorang laki-laki yang tampan dan bercahaya. Pada saat itu pula, padamlah api abadi yang ada di Persia yang biasa disembah oleh kaum Majusi. Dan gereja-gereja yang ada di Rom banyak yang roboh tanpa sebab. Dengar Aminah telah melahirkan anak, Abdul Muthalib pun merasa senang dan membawa bayi tersebut menuju Ka'bah untuk bersyukur, dan disembelihlah hewan kurban dan memberi nama bayi tersebut dengan nama Muhammad. Nama Muhammad di sini memiliki arti yaitu yang terpuji. Dan Abdul Muthalib di sini berharap ketika dewasa nanti anak ini bisa dipuji-puji oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan nama Muhammad di sini tidak pernah dipakai oleh seseorang sekalipun.
Sesuai adat yang ada, Nabi Muhammad ini disusui oleh seorang wanita hamba saya yang bernama Suhaib. Nah, ketika menginjak umur 4 tahun, Nabi Muhammad berganti ibu susunya kepada Ibu Halimatus Sa'diyah. Suatu saat ketika Nabi main dengan teman-temannya, ada seorang laki-laki dewasa yang mencari Nabi. Lalu orang dewasa itu menarik tangan Nabi dan membuat pisang Nabi. Lantas teman-teman Nabi merasa takut dan memberitahu Ibu Halimatus Sa'diyah bahwa Nabi telah dibunuh oleh orang dewasa tersebut. Ibu Halimatus Sa'diyah pun merasa khawatir dan menghampiri tempat pembunuhan Nabi tersebut. Sesampainya di sana, Ibu Halimatus Sa'diyah dan kawan-kawan Nabi pun melihat Nabi sedang terduduk diam. Lantas Ibu Halimatus Sa'diyah pun bertanya kepada Nabi tentang apa yang terjadi. Nabi pun menjawab, "Sesungguhnya aku telah dibelah dadaku, diambilnya hatiku, lalu hatiku ini dicuci oleh orang tersebut sampai bersih dari sifat-sifat kotor, dan dikembalikannya hatiku, lalu ditutuplah dadaku. Sesungguhnya orang ini adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk menyucikan hatiku." Mendengar hal ini, Ibu Halimatus Sa'diyah pun terheran-heran dan khawatir untuk merawatnya lagi. Dan Ibu Halimatus Sa'diyah pun mengembalikan Nabi kepada ibu aslinya, yaitu Ibu Aminah. Ketika berumur 6 tahun usia Nabi ini diajak ibunya, yaitu Aminah, untuk ke Madinah untuk melihat makam ayahnya. Perjalanan pun lancar, akan tetapi ketika perjalanan pulang, Ibu Aminah ini merasa kesakitan. Hari demi hari, kondisi Ibu Aminah ini tidaklah membaik, justru semakin memburuk. Dan pada suatu tempat yang bernama Abwa, yaitu tempat di tengah-tengah Makkah dan Madinah, Ibu Aminah ini meninggal dunia di sana. Dan pada saat itu pula Nabi telah menyandang status yatim piatu pada usia 6 tahun. Hak asuh Nabi pun berpindah kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Dan pada saat itu pula Abdul Muthalib pun merawat Nabi dengan penuh kasih sayang dan kecintaannya pada Nabi. Namun kasih sayang tersebut tidaklah berlangsung lama. 2 tahun setelah ditinggalkan oleh ibunya, Nabi Muhammad ini ditinggalkan oleh kakeknya, yaitu berusia 8 tahun. Sudah betapa sabarnya Nabi Muhammad yang ketika dulu di usia masih di dalam kandungan ditinggalkan oleh ayahnya, dan ketika berusia 6 tahun ditinggalkan ibunya, dan ketika usia 8 tahun pun 2 tahun setelah ibunya meninggal ditinggalkan oleh kakeknya. Betapa sabarnya Nabi Muhammad di sini. Dan hak asuh Nabi pun berpindah kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini sangat menyayangi dan mencintai Nabi. Pada suatu ketika, Abu Thalib ini pamannya mengajak Nabi untuk berdagang ke Syam. Dan di tengah perjalanan mereka ini beristirahat karena kelelahan. Datanglah seorang pendeta yang bernama Bahdira. Lalu pendeta ini bertanya kepada Abu Thalib, "Siapakah yang memegang hak asuh dari anak ini?" Abu Thalib pun menjawab, "Aku." Dan pendeta ini tiba-tiba berbicara, "Oh, jagalah anak ini, karena anak ini kelak akan menjadi seorang nabi." Nah, sampai situ kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.